Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Semi. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di sharing session malam ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya teman-teman ya, dikarenakan seperti biasa program ini didedikasikan oleh Pak Semi untuk mendiang almarhumah tercinta. Mari kita memanjatkan doa agar apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan bisa menjadi apa namanya pahala yang terus mengalir untuk almarhumah Ibu Hilda sebagai almarhumah tercinta ya, istri Pak Semi ya. Kita berdoa bersama, berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pak Semi sudah memberikan kesempatan untuk saya mengisi sharing session malam ini. Kita melanjutkan materi yang kemarin ya teman-teman ya. Kita akan melanjutkan materi Linux, basic Linux for hackers. Ya, di sharing session sebelumnya itu kita sudah membahas, sebentar saya lihat dulu ya. Di sharing session sebelumnya kita sudah membahas chapter 1, chapter 2 dan chapter 4 ya. Di malam ini kita akan membahas materi yang sama ya, basic Linux for hackers. Kita akan membahas modul 3 ya, yaitu analyzing and managing network. Saya kayaknya belum share screen nih, sebentar ya. Share screen. Oke. Sebentar ya teman-teman ya. Saya coba monitoring dulu dari handphone nih. Oke, udah kelihatan share screen saya, teman-teman? Sudah. Mas. Sudah ya. Kelihatan, Mas. Oke. Nah, yang akan kita bahas ini ya, untuk malam ini kita akan belajar analyzing and managing network in Linux ya. Jadi apa namanya, ini memahami networking ini merupakan hal yang krusial untuk kita belajar apa namanya teori atau materi di bidang cyber security ya. Dikarenakan di beberapa case di mana kita melakukan seperti reconnaissance, kemudian information gathering ataupun kita belajar melakukan penetration testing itu kan tetap berkaitan dengan yang namanya networking ya. Dan biasanya ketika kita melakukan aktivitas seperti penetration testing ataupun yang sejenisnya, itu kita biasanya menggunakan sistem operasi Linux ya, terutama distribusi Linux yang memang dikhususkan untuk keperluan penetration testing seperti Kali Linux ataupun Parrot Security OS. Nah, dari itu semua kita tetap berkaitan dengan yang namanya networking. Jadi kemampuan pemahaman kita mengenai networking ini sangat penting ya. Apa yang akan kita pelajari, yang pertama nanti kita akan belajar bagaimana kita mengkonfigurasi IP address di Linux. Kemudian kita akan belajar untuk konfigurasi IP-nya ini ada dua cara. Yang pertama kita mengkonfigurasi IP statik, kemudian mengkonfigurasi IP dynamic, kemudian kita akan mengkonfigurasi DNS resolver di Linux. Jadi nanti biar nanti si Linux kita itu bisa terhubung ke internet, bisa melakukan resolve ke domain name yang ada di internet.
ya. Kemudian kita juga akan belajar mengenai ARP, kemudian kita akan belajar bagaimana melihat suatu service yang berjalan di sebuah sistem operasi Linux. Nanti kita juga akan kalau misalnya waktunya cukup, kita akan belajar sedikit ya, sedikit materi Linux hardening. Jadi nanti saya akan praktekkan bagaimana apa namanya membuat apa namanya semacam detection dari port scanning attack di Linux ya. Nanti kita bisa menggunakan port sentry. Jadi ini saya sudah menyiapkan lab di GNS3. Nah, ini lab yang saya siapkan. Di sini ada internet, kemudian di sini ada router, di sini ada switch, di sini ada Kali Linux sebagai nanti apa namanya attackernya, dan ada sistem operasi Lubuntu. Lubuntu ini Ubuntu tapi versi desktop LXDE ya, LXDE kalau nggak salah. Oke, nanti kita ini saya mensimulasikan ini ya apa namanya jaringan LAN sederhana. Jaringan LAN sederhana itu ya biasanya di sini ada internet ya, modem ISP begitu. Kemudian kita punya router. Router ini bisa router apa saja. Kemudian ada switch dan di sini ada host ya, end user ya. Nah, biasanya ya untuk belajar apa namanya untuk belajar melakukan misalkan ARP spoofing atau DNS spoofing, ini kita simulasikan menggunakan topologi sederhana seperti ini ya, seolah-olah ini kita berada di real network di sebuah kantor. Misalkan di sini ada user A, kemudian di sini kita sebagai attacker. Nah, ini kita bisa melakukan itu semua menggunakan network simulator GNS3 ya. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini untuk routernya ini saya menggunakan router Cisco. Jadi di router ini menjalankan service DHCP server. DHCP server untuk memberikan alamat IP ke user ini, user Lubuntu dan Kali Linux. Nanti kita coba mengkonfigurasi IP di hostnya ini, di end usernya ini, di Kali Linux ataupun di Lubuntu menggunakan static IP ataupun nanti dynamic IP ya. Karena di routernya ini sudah menjalankan DHCP server. Oke, kemudian kita akan coba mempraktekkan salah satu teknik MITM atau man in the middle attack menggunakan teknik ARP spoofing. Jadi kita akan coba melakukan spoofing ARP ke target. Si Lubuntu ini kita analogikan sebagai target dan ini Kali Linux sebagai attacker. Nanti kita akan coba pelajari bagaimana behavior dari teknik ARP spoofing ya. Nanti kita juga akan coba mengintercept traffic dari si Lubuntu, gitu kan. Kita intercept nih di sini dari Kali Linux menggunakan Wireshark. Nah, nanti kita bisa lihat ketika ini melakukan autentikasi, gitu kan, entah itu ke server ke apapun yang menggunakan protokol unsecure protokol, kita bisa melihat apa namanya paketnya menggunakan itu tadi ya, menggunakan Wireshark. Oke, tapi sebelum itu kita akan pelajari dulu nih teorinya ya, karena jangan sampai kita belajar praktek-praktek tapi kita tidak mengerti secara teori dan konsepnya, begitu ya. Nah, yang pertama ini analyzing network with ivconfig. Nah, ivconfig ini merupakan tools untuk mengecek konfigurasi IP di komputer kita. Kita juga bisa selain menampilkan informasi IP, ivconfig juga bisa if config ya. Kalau di Windows itu IP ya pakai P. Kalau di Linux itu if ya pakai F, pantai ya. If config ini kita bisa melihat informasi IP yang terkonfigurasi di laptop kita, kemudian menggunakan ivconfig ini juga kita bisa mengubah alamat IP gitu ya. Kemudian kita juga bisa memodifikasi MAC address dari NIC. Nah, kemudian ada juga iwconfig. Iwconfig ini untuk melihat modul ini ya, untuk melihat modul wireless LAN. Kemudian changing your network information gitu ya. Nah, ini kita bisa mengubah alamat IP
mengubah alamat IP ya. Perintahnya seperti ini ya teman-teman ya, ipconfig, kemudian nama interface-nya apa ya. Untuk melihat nama interface yang terpasang kita bisa menggunakan ifconfig, kemudian misalkan ETH0 ini kita bisa ubah misalkan IP-nya menjadi 192.168.181.115 ya. Kemudian selain mengubah IP kita juga bisa mengubah netmask-nya. Netmask-nya ini prefix length ya. Misalkan /24/23 dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa mengubah broadcast address-nya. Kemudian kita juga bisa mengubah default gateway ya, atau kita bahkan bisa mengubah ini hardware address itu MAC address ya, physical address. Jadi kalau di jaringan itu ada dua alamat physical ada dua alamat ini ya. Pertama alamat logical itu IP address, dan alamat physical itu MAC address ya. Nah, menggunakan ifconfig juga kita bisa mengaktifkan dan menonaktifkan suatu NIC ya, network interface card ya. Terus itu yang tadi yang di atas ini untuk konfigurasi IP secara statik. Nah, untuk dynamicnya gimana? Nah, kita bisa menggunakan komen DH client, DH client, kemudian diikuti dengan interface apa yang akan kita ubah ininya ya, IP-nya ya. Kemudian kita verifikasi kembali menggunakan ifconfig. Nah, terus ada juga manipulating the domain name system ya. Jadi hackers can find a treasure trove of information on target in its domain name system ya. Jadi DNS ini merupakan komponen yang kritikal di internet ya. Jadi kalau teman-teman belajar materi networking, DNS ini dipakai untuk menampung query ya, dari DNS request. Jadi sederhananya DNS itu untuk untuk mentranslate sebuah domain name ke alamat IP tertentu ya. Fungsinya untuk apa ya? Fungsinya karena kita misalkan kita sebagai user, sebagai brandware ya, sebagai manusia itu lebih familiar dengan domainnya, misalkan google.com gitu ya, google.com. Nah, sedangkan komputer itu tidak memahami apa itu google.com. Jadi si komputer itu taunya ya bilangan biner ya, bilangan biner 1 dan 0 ya. Ini yang dipahami oleh komputer ya, bilangan biner ya. Oke, jadi yang dipahami oleh komputer adalah bilangan biner ya teman-teman ya. Jadi bilangan biner ini informasi yang terjadi itu akan dikonversi ke biner, dan ini yang dipahami oleh oleh komputer ya, oleh mesin. Begitu juga misalkan ketika kita mengakses google.com, nah ini si google.com ini akan di mapping ke sebuah IP tertentu itu menggunakan DNS ya. Contoh kita misalkan begini ya, kita ping ya, cara simpelnya kita pakai ping google.com. Nah, ya ini kita tahu nih domain name-nya itu google.com gitu kan. Tapi IP-nya ini. Nah, inilah ya, ini IP dari google.com itu 74.125.24.139. Ini yang ketika kita mengakses google.com, ini kita melakukan request ke DNS server, dan DNS server dia akan mencari IP-nya berapa sih, google.com itu IP-nya berapa gitu kan. Nah, ketika ketemu maka bisa tampil halaman dari google.com gitu. Nah, itu seputar DNS ya, teman-teman ya. Sorry. Oke. Di malam Rabu kemarin, Rabu malam ya, kita juga sudah sudah membahas yang tugas dari Pak Semi yang reconnaissance itu ya. Nah, salah satu tools yang digunakan kemarin itu adalah DIG ya. DIG ini kita bisa mengetahui informasi dari suatu domain name.
gitu. Nah, contohnya begini, kemudian diikuti dengan nama domain name-nya, misalkan hackersarrays.com. Kemudian diikuti dengan atribut atau option ya. Ini misalkan NS. NS itu berarti kita ingin mencari tahu name server dari hackersarrays.com ini berapa, apa gitu ya, name servernya apa. Nah, dari output dari perintah ini, dari dig domain name spasi ns ini, ya ini kita bisa dapat output seperti ini. Hackersarrays.com ini memiliki ns record ini, ns7.wix dns.net, kemudian ns6.wix dns.net, seperti itu ya. Nah, selain melihat informasi dari suatu name server, kita juga bisa mencari tahu MX record-nya berapa ya, gitu kan. MX record itu dipakai sebagai mail exchange ya. Nah, kita bisa tahu nih dari output ini, kita dapat result ini ya, hackersarrays.com in SOA bla 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 ns6.wixdns.net.support.wix.com gitu ya. Nah, ini informasi dari MX record-nya ya. Itu. MX record ini dipakai untuk pertukaran email gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengkonfigurasi DNS resolver di Linux kita menggunakan dengan cara mengkonfigurasi file etc.resolve.conf seperti ini menggunakan text editor ya. Contoh ini pakai Livepad, atau kita kalau familiar misalkan teman-teman pakai Nano atau pakai Vim atau pakai Gedit ya, atau pakai apalagi banyak ya text editor di Linux itu banyak. Ini kita bisa mengubah isi dari file etc.resolve.conf ini, kemudian kita isi ya name servernya berapa yang mau kita pakai gitu. Atau bisa pakai echo ya, echo name server 888, kemudian kita tujukan kemana, ke sini misalkan diikuti dengan file konfigurasinya, yaitu yang berada di directory /etc resolve.conf ya. Hasilnya sama seperti ini, name servernya nanti otomatis berubah seperti ini. Itu. Kemudian mapping your own IP address. Nah, di Linux itu ada satu file konfigurasi, yaitu host, berada di directory etc host. Ini ada dua ya, ada etc host dan etc hostname. Kalau etc hostname itu untuk mengubah hostname itu nama komputer yang kita pakai. Ya, contohnya ini nih. Sebentar. Oke, muncul ya. Nah ini hostname ya, Lubuntu. Nah, Lubuntu ya. Ini hostname ini kita bisa ubah di sini ya teman-teman ya, di nano etc hostname. Nah, di sini. Ini kita misalkan mau kita ubah jadi misalkan web server atau apa ya, terserah lagi gitu kan. Intinya file konfigurasinya ada di sini, etc hostname. Ada juga etc host ya. Nah, kalau misalkan teman-teman pernah buka localhost di web browser gitu kan. Terus, nah localhost itu di mapping ke IP ini ya, IP loopback yaitu 127.0.0.1 gitu ya. Nah, etc host ini kita bisa manfaatkan untuk keperluan DNS spoofing atau DNS hijacking ya. Misalkan kita tambahkan misalkan ini si IP-nya berapa gitu kan. Nah ini command IP config, if config, untuk melihat informasi IP address di komputer kita. Nah, output dari if config ini pertama kita bisa melihat interface apa yang terpasang di komputer kita. Yang pertama ini ada physical interface, itu ENP0S3 ya. Seperti itu. Ini interface Ethernet. Nah, interface Ethernet ini IP-nya berapa? Nah, ini 192.168.1.22, 1.12, kemudian net mask-nya ini, subnet mask-nya 255.3.0, ini ekuivalen dengan prefix length /24 ya.
Kemudian broadcast IP-nya berapa? Ini ya, broadcast-nya ini 192.168.1.25. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat dari output IP config ini, yang yaitu ini ya, ini hardware address atau MAC address-nya ini. Nah, kita bisa lihat MAC address-nya. Kemudian selain itu di sini juga ada interface loopback. Nah, ini loopback IP-nya ini, kemudian netmask-nya ini gitu ya. Kemudian ini nggak ada MAC address-nya, si loopback ini nggak ada. Kenapa? Karena si MAC address ini merupakan interface logical ya. Kalau yang ini ENP0S3 ini interface physical. Interface physical itu apa? NIC ya teman-teman ya. NIC yang bisa kita cek di sini misalkan NIC gitu ya. LAN port ya. LAN port on main board gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini NIC nih, Network Interface Card atau LAN card. Nah, ini merupakan physical address. Ini merupakan physical interface. Nah, karena dia physical, otomatis dia punya alamat dong. Alamatnya apa? Itu tadi ya, MAC address ya gitu. Karena dia physical gitu. Seperti yang saya bahas tadi di awal, di networknya itu ada 2 alamat. Yang pertama alamat physical MAC address dan alamat logical IP address. Nah, itu yang ENP0S3 ini merupakan interface physical NAS. Makanya dia punya MAC address. Sedangkan loopback interface ini merupakan interface logical ya. Makanya dia nggak punya MAC address. Di sini kita nggak cek juga nggak ada ya kan. Seperti itu. Nah, kita di Nano ETC host ini kita bisa manfaatkan untuk proses untuk keperluan misalkan DNS spoofing gitu ya. Toolsnya kita bisa pakai DNS spoof ya. Di kali ini udah ada gitu ya. Tapi ini yang saya pakai ini Lubuntu ya. Jadi ini nggak terinstall tools DNS spoofnya. Nah, kita bisa ubah konfigurasi file konfigurasi ini. Misalkan kita isi ya, misalkan paste di sini, kemudian ini apa, misalkan misalkan facebook.com ya. Jadi nanti begitu ada user di jaringan yang mengakses facebook.com, ini akan terlempar ke ke komputer kita. Tapi tentu dengan mengubah ini aja kita nggak cukup. Kita harus ada proses hijacking ya. Kita harus melakukan DNS spoofing menggunakan DNS spoof gitu. Jadi biar nanti ketika ada request dari user misalnya ke facebook.com akan dialihkan ke komputer kita. Nah, selain menjalankan DNS spoofing, syarat lain ya kita harus menjalankan web server ya. Di file index.html-nya kita ubah tampilannya seolah-olah seperti tampilan Facebook ya. Jadi kalau teman-teman pernah belajar teori atau konsep dari phishing, nah seperti itu ya. Phishing itu kan kita mengirimkan link misalkan ke target, kemudian seolah-olah tampilannya mirip misalkan dengan facebook.com. Nah, si DNS spoofing juga kurang lebih begitu. Jadi nanti ketika ada request dari user ke facebook.com, ini bukan diarahkan oleh router ini, nanti nggak diarahkan ke servernya facebook.com ya, tapi oleh DNS server itu nanti dia akan nge-lookup ke IP yang ada di laptop kita. Itu tadi syaratnya. Yang pertama kita harus menjalankan proses DNS spoofing dan di laptop kita harus terinstall web server. Kemudian file index.html-nya kita ubah menggunakan script HTML dan kita modifikasi sedemikian rupa seolah-olah itu seperti halaman loginnya Facebook gitu ya. Itu ETC host. Nah, ini file ini bisa dimanfaatkan untuk keperluan itu ya, DNS spoofing. Kita lanjut ke teori berikutnya. Nah, itu tadi ya, ini mapping your own IP address dengan cara mengubah
parameter yang ada di dalam file konfigurasi host ini. Seperti itu ya. Nah, contoh ini di sini bankofamerica.com gitu ya. Kalau di kita ya mungkin kayak apa ya, kayak BCA atau apa mungkin ya seperti itu ya, bank ya, intinya bank gitu ya. Jadi ketika ada user yang akses ke bankofamerica.com dengan teknik DNS spoofing, ini request tersebut akan dialihkan ke laptop kita. Jadi kita melakukan spoofing terhadap DNS ya. Oke, itu jadi di materi analyzing networking ini bab 3 ya, atau chapter 3 itu cuma itu aja sih. Nah, untuk yang modul 4 ini kita udah bahas ya di 2 minggu kemarin ya, kalau nggak salah. Kemudian di berikutnya apa nih? Kita cek dulu ya. Oke, ini controlling file and directory permission ya. Kalau misalkan masih ada waktu, kita bahas juga ini ya. Kita bisa melakukan controlling file dan mengubah permission dari suatu directory atau file ya. Oke, tapi sebelum ke sini kita praktekkan dulu lab yang udah saya siapkan ini. Sebentar ya teman-teman, saya mute dulu, saya mau minum dulu nih. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi ini topologinya udah saya jelasin. Jadi di router ini menjalankan service DHCP. Tujuannya nanti biar si user ini di bawah ini bisa kita setting menggunakan IP DHCP. Ya. IP DHCP itu Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi ketika kita menjalankan DHCP, si router ini berfungsi sebagai DHCP server dan user ini atau klien ini berfungsi sebagai DHCP klien ya. Di DHCP sendiri itu ada prosesnya ya, ada proses ketika si user ini merequest DHCP IP DHCP ke sini, ini ada tahapannya gitu ya. Tapi kita bisa bahas ataupun kita bisa skip ya. Oke. Nah, DHCP itu nanti bisa teman-teman pelajari di materi networking ya, atau teman-teman bisa bisa buka kembali materi Network Plus ya. Di Network Plus itu kemarin sama Pak Semi udah diajarkan teori dan konsep dari DHCP ya. Sekarang kita fokus bagaimana nih mengkonfigurasi IP DHCP di user gitu ya. Contoh di sini di Lubuntu ya. Lubuntu. Saya punya dua virtual mesin. Di sini ada Lubuntu dan Kali. Oke. Oke. No. Oke, tadi ini kita bisa cek informasi IP menggunakan ipconfig ya. Nah, sebelum ini kita kita coba misalkan kalau misalkan mau mematikan interface ya, itu caranya kayak gimana ya? Caranya kita bisa pakai ipconfig juga ya. Oke, caranya gini, ip sudo ifconfig, kemudian nama interface-nya apa? Nama interface-nya misalkan inp0s3. Kita copy, kemudian kita paste. Di sini kita ikuti dengan perintah down ya. Kemudian kita enter, kita masukkan password. Sorry. Kemudian kita cek kembali. Oh, nggak ada ya. Nggak muncul gitu. Kenapa? Karena interface-nya tadi kita udah
matikan ya, udah shutdown. Kemudian di sini muncul notification seperti ini, connection loss ya. No longer connected to 802.3 Ethernet wired connection 1. Nah, 802.3 ini merupakan apa namanya, standarisasi dari interface Ethernet ya. Teman-teman bisa pelajari itu di apa namanya, di dokumentasinya RFC. Oke, kemudian kalau kita mau aktifkan kembali gimana? Kita ubah perintah down menjadi up seperti ini, kemudian kita tes kembali, verifikasi kembali. Nah, sudah muncul lagi ya. Ini cara untuk melakukan shutdown dan unshutdown suatu interface di Linux gitu ya. Oke, kemudian kalau kita mau apa namanya, mau mengubah IP address-nya kayak gimana? Caranya sudo ifconfig, kemudian IP-nya berapa? IP-nya misalnya 192.168.1.5, kemudian diikuti dengan netmask 255.255.255.0 gitu ya. Kemudian enter. No such device. Oh, sorry. Di sini harusnya ini ya. Tambahkan dulu ininya, np0 s3 ya. Iya benar. Kemudian if config. Nah, IP-nya sudah berubah ya. Sudah berubah jadi 1.5. Ya, tapi konfigurasi ini sifatnya temporary aja ya, teman-teman ya. Temporary itu maksudnya gimana? Maksudnya cuma sementara aja. Kalau misalkan kita restart si ini Linux-nya, otomatis IP-nya berubah lagi gitu ya. Nah, terus gimana kalau kita mau setting secara permanen? Nah, kita bisa mengubah konfigurasi yang ada di sini, sudo nano ya. Nano ini merupakan text editor ya, sudo nano etc network. Kemudian apa lagi ya? Networks. Saya agak lupa ya. Interface ya. Interface. Oke, kosong ya. cd etc ls grep networks, ada network ls, di sini nggak ada, berarti betul di sini, adanya di sini ya. Kita tes lagi cd network. Wait. Oh, nano network. Oh, ini. File konfigurasinya ternyata ada di sini ya. Itu. Nah, kita bisa ubah konfigurasi IP-nya di sini ya. Kalau di Ubuntu di sini ternyata ya, di network ini ya. Link lokal. Nah, di sini ada link lokal. Link lokal ini IP yang akan muncul ketika si komputer kita tidak mendapatkan IP dari DHCP server ya. Disebut juga IP APIPA ya. Ini link lokal. Nah, nanti kita bisa tambahkan konfigurasi IP address, kemudian netmask di sini ya. Tadi gimana Mas file directory yang dikonfignya? Oh, oke. Wait, sorry. Control X, no. Nah, filenya ada di sini ya, ada di cd etc di directory etc ya, kemudian network. Gitu, di networks gitu. Sorry. Sudo nano. Kita buka pakai text editor nano etc networks. Tapi di Ubuntu atau di distribusi Linux yang lain biasanya bukan di sini ya. Contoh kita cek di Kali Linux nih. Kali. Oke, sudo nano etc network interface. Nah, di etc network interface ya, masukkan passwordnya. Nah, di sini gitu ya. Face misalkan IPS ETH0 kayak gitu ya. Kayak gitu.
di etc network interface. Oke. Ada di sini. Ini kalau di Kali Linux ada di direktori etc network interface. Tapi kalau di Ubuntu ternyata beda ya. Di Ubuntu itu di etc network langsung di sini ternyata konfigurasinya. Itu kalau kita mau ubah IP secara permanen ya gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita ubah di etc network itu ya otomatis ketika kita restart pun IP-nya nggak berubah gitu ya. Tetap ada. Sebentar, ada pertanyaan. Nanti mesti ganti network mask-nya juga ya kalau iya betul. Jadi kita perlu perlu setting net mask-nya juga. Oke, jadi yang kita konfigurasi nanti ada net mask, kemudian IP address-nya, gateway-nya. Nah, kita coba cek ya. Sorry, ini di Kali Linux. Nah, ini apa namanya? Misalkan ini kan tadi kita pakai command ini ya, sudo ifconfig nama interface-nya nps np0s3, kemudian IP-nya berapa? IP-nya address 192.168.1.5, kemudian netmask-nya ya, netmask-nya 255.255.255.0 gitu ya. Nah, ini konfigurasi yang sifatnya temporary. Kalau kita restart ya hilang gitu ya. Ya, terus ini tadi kita udah coba setting static IP. Kemudian gimana kalau kita mau setting DHCP lagi nih? Ya, kita ketik aja sudo dh client. Ya, kayak gini. Tunggu sebentar, dia akan melakukan request. Kemudian kita cek juga. Sudo dh client. Oh, nggak berubah ternyata ya. Sudo dh client, coba kita ikuti dengan nama interface-nya ya. Berubah nggak? Copy selection face. Sorry. Sudo dh client face selection. File access. Oh, kayaknya perlu di restart ya. Jadi nanti baru berubah gitu ya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Itu tadi cara setting IP secara temporary. Nah, kalau IP kita nyeting IP apa namanya secara permanen gimana? Nah, ini kita coba pakai Kali Linux. Oke, kelihatan nggak ya? Apa ini perlu saya zoom in ya? Zoom in biar apa ini ya? Zoom in control plus ya. Nah, manual aja deh. Oke. Nah, kita bisa edit sudo nano, kemudian etc network, kemudian diikuti dengan interfaces ya. Ada di sini konfigurasinya. Nah, ini source-nya dari etc network interface.d. Kemudian ini ada loopback network interface, auto low, kemudian paste low, init loopback ya. Kemudian kita tambahan lagi di sini, misalkan, nah kalau ada tanda pagar ini berarti ini komen ya, dia nggak akan dieksekusi, misalkan setting IP address static, gitu ya. Kemudian kita masukkan IP-nya, bukan IP-nya tapi konfigurasinya, auto ETH 0 ya, ETH 0, kemudian ifs ETH 0, kemudian kita init static, kemudian kita ikuti addressnya berapa? 192.168.1. Sorry. Kita cek dulu ya. Before-nya itu berapa? Nah, ini before-nya nih IP-nya 1.2 ya. Kita setting jadi 1. Berapa yang enak ya? 1.4 ya. 1.4. Kemudian kita enter lagi, kemudian kita masukin net mask-nya berapa? 255.255.255.0.
1.0 ya. Kemudian di sini kita masukin network-nya, network 192.168.1.0 ya. Kemudian kita masukin broadcast-nya, broadcast 192.168.1.255. Kemudian gateway-nya berapa? 192.168.1.1 ya. Jadi konfigurasinya seperti ini, auto ETH 0, kemudian interface, IPS itu interface ETH 0, init static, kemudian address-nya yaitu 1.4, kemudian netmask-nya 2553 kali titik 0, network-nya 1.0, broadcast-nya ini, gateway-nya ini ya. Ya, tapi ini keyword-nya ini harus apa namanya? Harus nggak boleh typo ya. Kalau misalnya netmask yang nggak ada K-nya gitu kan, ini nggak jalan, nggak bakal dikenali. Setahu saya begitu, tapi saya belum coba sih. Tapi ya kita usahakan meminimalisir kesalahan penulisan, jangan sampai typo ya. Kemudian kita Ctrl X, kemudian Y, enter gitu ya. If config. Oke, ini kita coba shutdown dulu, coba ya. Sudo if config ETH0 down. Kemudian kita up-kan lagi. Kita cek IP-nya udah berubah belum ya? Harusnya ya. Oh, ternyata belum berubah juga ya. Belum berubah juga. Coba, ini kayaknya kita perlu restart ya. Sudo reboot. Oke, mudah-mudahan berhasil ya. Kita coba restart dulu sebentar. Enter lagi. Ada pertanyaan. Semisal kita ganti IP secara statik, terus kita coba ping server, harusnya di server kebaca IP statik kita. Servernya kalau servernya masih satu network, servernya ada di local network, IP kita kebaca. Tapi kalau servernya di luar, misalkan kita ngeping ke facebook.com, si facebook.com itu nggak bakal ngebaca IP lokal kita, IP private-nya. Yang kebaca itu IP public ya. Karena IP private kita ada di belakang NAT. Jadi nggak bakal kebaca. Oke, kita masuk lagi nih. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan berhasil tadi ya. Kita cek lagi, buka terminal lagi, terus kita if config lagi. Nah, berubah ya teman-teman ya. Berubah 1.4 sekarang. Nah, saya zoom ya, biar kelihatan jelas ya. Nah, sekarang IP-nya sudah berubah ya. 1.4 gitu ya. Itu tadi cara ngubahnya ya. Jadi kita ubah di sini, sudo nano, etc network. Nah, kalau misalnya pakai nano ini kan text editor ini ya, apa namanya, berbasis terminal. Ada juga text editor kalau di Kali Linux ini pakai Mousepad ya, Mousepad. Mousepad itu kayak Notepad ya, kayak Notepad++. Jadi text editor berbasis GUI, misalkan sudo Mousepad, terus etc network interfaces, masukin passwordnya. Jadi perlu diingat, ini kita komennya harus pakai sudo ya. Jadi pakai permission root. Kenapa? Karena file konfigurasi network interface ini ada di directory /etc, di mana ini memerlukan permission sebagai root ya. Nah ini. Nah di sini ada warning ada peringatan. Warning, you are using the root account, you may harm your system. Jadi ada peringatan yang memberitahu kepada kita bahwa kita menjalankan
membuka file ini menggunakan user root, dan ini berpotensi merusak sistemnya gitu ya. Jangan sampai ini aja gitu, jangan sampai salah komen atau apapun gitu ya. Oke, nah ini ya tadi konfigurasinya. Kita kasih komen setting static IP, setting IP address static ini nggak bakal di-execute ya sama sistem. Yang di-execute ini. Nah ini nih, itu ya. Kita verifikasi lagi di sini, benar nggak nih inet-nya IP-nya 1.4, netmask-nya 2553 broadcast-nya 1.255, terus network-nya nggak muncul ya. Terus gateway kita bisa cek di mana? Ceknya di route min n ya. Route min n di sini gateway-nya 192.168.1.1. Itu kita coba ping 1.1. Nah, sorry. Ya, kayak gitu ya. Berhasil ya ping reply. Semisal kita nge-ping facebook.com, itu yang ketahuan di servernya Facebook yang mana, Mas? 192.168.1.4 atau IP yang mana, Mas? Ini 1.4 itu, ini 192.168.1.4. Nah, ini merupakan private IP address. Private IP address itu apa? Private IP address itu yang kita nggak bisa kalau tanpa router gitu ya, tanpa proses NAT ini IP 1.4 ini kita nggak bisa ngeping ke, misalkan nggak bisa ngeping ke facebook.com, itu nggak bisa. Kenapa? Karena si facebook.com ini nggak bakal mengenali IP kita ya. Jadi yang berkomunikasi secara langsung ke facebook.com itu ya IP public kita ya. Nah, kita coba cek IP public itu berapa. IP public kita bisa cek what is my IP. What is my IP? What is my IP ini ya, kita open. Ya, IP public saya reputasinya jelek nih. Ini saya pakai ini ya, pakai IndiHome. Jadi IndiHome yang saya pakai ini kan IP public kan sharing ya dengan user yang lain. Jadi muncul begini nih. What is my IP? What is my IP? Coba yang ini. Oh. Agak lemot ya. What is my IP? Biasanya muncul langsung ke deteksi sini, tapi enggak ya. Oh, wait. Kok nggak bisa? Kok putus ya? Berarti yang ketahuan IP asli kita yang juga ya, Mas, walaupun pakai VirtualBox. Sorry, ini enggak, IP public itu kan tergantung ya. IP publicnya kita dapat dedicated atau share ya. Kalau kita langganan PSP kita pakai service broadband ya, otomatis IP publicnya itu dynamic ya. Atau bahkan kita nggak dapat IP public, kita cuma dapat NAT-nya aja gitu ya. Cuma di NAT aja. Tapi kalau kita langganan dedicated ke ISP kita pakai layanan dedicated, itu kita bisa dapat IP public static, dan static ya betul-betul dedicated untuk kita. Nah, ini temporary failure in name resolution. Jadi ini laptop saya ini ini si Kali Linux saya ini nggak bisa nge-resolve, nggak bisa mengenali google.com. Ada yang tahu nggak kira-kira nih, teman-teman, ada yang tahu nggak ini kenapa nih problemnya nih? Coba bisa open mic atau chat di kolom chat ya. Ini kira-kira kenapa nih? Apa sih Kali Linux-nya ini nggak bisa nih? Coba kita ping ke 88 ya. Atau ping ke 1.1. 1.1 bisa nih, tapi
ke 88 bisa nggak ya? Karena habis ganti IP, Mas. Eh, nggak ngaruh kalau kalau cuma ganti IP ya. DNS-nya sepertinya Mas perlu plus DNS kayaknya Mas. Nah ini tadi ada yang merhatiin nggak waktu saya nyeting IP di sini, sudo nano etc network interface. Ada yang merhatiin nggak apa yang kurang dari konfigurasi ini? Default gateway bukan Mas? Oh iya, gateway ada. Gateway-nya ada satu-satu. Iya. Default gateway ada. Jadi yang kurang itu name server ya, name server atau DNS. DNS-nya nggak ada. Jadi kita perlu tambah ini sudo nano etc resolve.conf ya. Nah di sini, tapi ada ya name servernya tadi. Ada nih, udah ada nih name server 888, udah ada nih. Oke, wait. Name servernya ada ternyata, tapi tiba-tiba putus internetnya ya. Kenapa nih? Kita cek lagi nih, coba. Kita cek di routernya. Di router, nah ini routernya. IP ARP. Show IP ARP 1.4 ada nih. Coba kita tes nih dari routernya bisa internetnya nih. Oh, dari si routernya juga ternyata nggak bisa internet. Sorry. Ada problem apa nih ya? It is not possible the name of a dynamo is not. Oh, nggak bisa dia nggak bisa nge-translate ya. Kita perlu cari tahu nih. Sebentar ya. Dia nggak bisa mengenali nih, nggak bisa mengenali google.com nih dari si ininya. Show IP interface blueprint. Show IP route. IP 198.255.2. Ya, gateway-nya nggak bisa ya ternyata. Kenapa nih virtual apa? GNS3 saya nih bermasalah nih. Sebentar ya teman-teman ya. Kita coba lakuin troubleshoot nih. Menarik nih kalau ada problem kayak gini nih. Kita cek laptop saya udah pasti bisa internet karena ini bisa Zoom ya kan. Kalau nggak bisa internet ya Zoom-nya pasti putus gitu ya. Yang bisa internet, laptop saya bisa internet. Terus interface virtualnya VirtualBox host only. Saya pakai ini VMware. No internet access ya. Kenapa nih? Ini dia tiba-tiba no internet access, putus di internetnya nih. Coba dari sini, coba saya shutdown ya. Show IP interface. Interface Ethernet 0/0 shutdown.
udah down ya. Saya coba apa? No shutdown lagi, no shutdown. Saya nyalain lagi. IP address DHCP IP. Oke, ini belum dapat ya IP-nya. Iya Mas, betul. Saya routernya pakai ini, pakai Cisco ya. Tiba-tiba nggak dapat IP nih. Si apa? Interface VMware-nya ini tiba-tiba dia no connection ya. No connection. Kita cek di sini. Information network configure atau setting. Oh, harus ribut, jangan deh. Ini ya. Bentar. Ini kenapa ya? Tiba-tiba dia putus internetnya nih. Oke, udah kita lanjutin aja ya. Soalnya ini kalau saya troubleshoot ini, misalnya ini saya matikan dulu interface-nya, terus nanti ini si lab-nya harus di reload lagi, nanti lama lagi. Kayak jadi sayang sekali ya, ini kita nggak bisa connect nih, si Kali Linux-nya, si Ubuntu-nya nggak bisa connect internet, tapi nggak apa-apa, kita bisa tetap lanjut lab-nya ya. Jadi si Kali Linux-nya ini nggak bisa internetan nih jadinya. Oke, ini kayak gitu ya. Membangun lab ini ada di YouTube-nya Mas Dodi enggak ya Mas? Ada. Saya pernah bikin video tutorial untuk nyiapin lab networking ya di Genestri. Ya, ini nggak bisa internetan jadinya Kali Linux-nya sama si Ubuntu-nya juga bisa. Oke, tapi ini tadi ada pertanyaan, kalau misalnya kita ngeping ke google.com gitu kan, itu IP laptop kita dikenali enggak? Jawabannya enggak ya. Nah, kita simulasiin dari ini aja ya, dari Windows-nya nih. Nah, ini IP saya, IP laptop saya, 192.168.255, 1 titik. Oh, 1.5. Oh, sorry. Oke. Nah, ternyata ini konflik ya. IP IP laptop saya ini 1.5. Konflik nih, IP laptop saya 1.5. Ternyata tadi saya setting si Ubuntu. Nah, ini 1.5 nih. Aduh. Nah, 1.5 gitu ya. Itu nggak boleh ya kalau konflik jadinya nih. Pantesan nih tiba-tiba putus. Tadi sebelum saya setting ini yang Ubuntu ini bisa internetan, tapi ternyata setelah setting yang Ubuntu ke IP 1.5 jadi nggak bisa internetan gitu ya. Ini karena konflik. Oke, caranya kita ini aja ya, kita ubah dulu nih di routernya. Jadi biar lab kita bisa internet, saya ubah dulu di lab-nya di sini. Show IP interface brick. Nah, ini IP-nya 1.1. 1.1 ya. Oke.
Tapi seharusnya nggak pengaruh ya, soalnya ini di bawahnya router sini. Tapi coba kita troubleshoot ya, IP interface. Pas Ethernet 01, IP address-nya kita ubah jadi 192.168 jadi berapa ya? 44.1 0 sih. Ya, kemudian kita do show run. Oke, ini DHCP pool-nya kita ubah juga. IP DHCP pool, kemudian network-nya kita ubah network 44.0 default routernya, kemudian DNS servernya tetap sama sih. Oke. Oke, IP-nya udah berubah. Oh iya, ininya no. Vertex 10 ya. IP DHCP binding. Oke, kosong IP DHCP bindingnya. Kita cek lagi ini sudo dh client. Pakai IP statik pun nggak masalah sih ya, tapi ini suspeknya adalah ini ya. Tadi saya nge-set IP ini di Ubuntu ini karena konflik nih, ini 1.5. Sedangkan IP laptop saya sendiri ini IP-nya 1.5 nih, itu yang saya dapetin dari WiFi gitu ya. Suspeknya sih di situ ya. Jadi dia konflik gitu ya. Nah, ini udah dapat IP ini baru. Coba tes, masih belum bisa. Ini di Kali Linux, coba. Klien udah berubah belum IP-nya? Udah berubah, 44.12. Yang Ubuntu 44.11. Terus di routernya saya cek lagi ya, show IP DHCP binding. Ini sudah ada dua nih, Kali Linux dan Ubuntu. Terus show interface. Nah, ini belum dapat nih IP-nya nih, si pas Ethernet 0/0 nih. Interface pas Ethernet 0/0 shutdown, saya matiin. Jadi kalau saya shutdown itu nanti link ke arah internet ini NAT ya, NAT dari laptop saya sendiri. Jadi kalau saya matiin pakai command shutdown, dia akan mati gitu ya. Statusnya dia akan mati. Change state to down ya. Oke, kemudian saya nyalain lagi, no shutdown. IP address DHCP. Bisa nggak nih kira-kira nih? Kalau nggak bisa ya kita lanjut aja deh. Kita skip ya. Masih belum nih. Jadi problem nih apa si GNS3-nya dia nggak bisa dapat IP nih. Kalau nggak ini saya coba delete dulu, terus saya attach ulang. Oke. Nah ini udah dapat lagi nih IP-nya ya. Saya coba cek dulu lagi. Bisa tinggal. Oke. Repeat 100. Oke. Nah, ini udah routernya udah bisa ngeping nih, udah bisa connect internet. Kita cek lagi nih si Kali Linux-nya nih harusnya udah bisa nih. Ping google.com. Nice, udah bisa.
terus si Ubuntu. Oke, udah bisa internet lagi ya, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi ya ada pertanyaan yang tadi belum dijawab tuh. Ini IP-nya si Kali Linux ini 44.12 nih. Kalau misalnya ngeping ke Google, ngeping ke Facebook misalkan ya, apakah si server Facebook akan mengenali IP ini? Ya, jawabannya no ya, jawabannya enggak. Karena ini IP private ya, IP private. Jadi kita cek di sini what is my IP. Ya, refresh lagi nih. Oke, nah ini ya IPv4 ya, IP IP version 4 saya ini IP publiknya ini saya pakai Telkom kan, pakai Indihome ya. Nah, IP ininya ini 110.137.193.205. Nah, ini saya dapat dari ISP-nya ya. Nah, ini bukan kalau saya cek di di IP ini di what is my IP, ini saya dapatnya ini gitu kan. Tapi sebetulnya di router saya sendiri nggak dapat IP ini. Di router saya kalau saya cek di sini 1.1 dari sini deh, dari sini. Nah ini jadinya kita bukan cuma belajar Linux ya. Oke, ini modem saya nih, admin. Network. Nah, IP saya yang dikasih IP1 ya, IP1 di modem saya yang dikasih sama Indihome ini 10.2.243.166. Kita cek ini IP private atau IP public ya. List of private IP address. Oke, kalau kita cek di nggak ada yang bagus ini. Wikipedia. Private network. Nah, ini ya. Ini private IP address, IP private. Jadi IP private address itu ada didefinisikan di RFC 1918 ya. IP address range-nya ini kelas A. Ini dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Nah, kita cek lagi ini. IP1 saya adalah 10.2. 10.2.243 ini masuk ke sini atau enggak? Ternyata masuk ya. Artinya apa? Si one IP address modem saya ZTE yang ini dapatnya IP private ya. Itu. Tapi kenapa kalau kita cek di di what is my IP address ini kedetek IP public gitu ya. Kenapa kok di sini muncul IP public? Nah, IP public ini merupakan IP NAT yang dikasih oleh si Indihome, dikasih sama Telkom ya. Jadi IP saya dan ribuan pelanggan lainnya gitu kan. Ini dapatnya IP private tapi di NAT ke satu IP public, dan IP inilah yang dikenali oleh server-server lain yang ada di dunia. Kita ngeping ke facebook.com ya, IP ini yang kebaca gitu kan. Ngeping ke google.com, akses google.com, ya IP ini yang kebaca gitu ya. Terus IP ininya, IP modem saya kebaca enggak? Enggak. Kenapa? Karena ini ada di belakang NAT gitu ya, ada di belakang NAT. Ini aja nggak kebaca, IP modem saya aja nggak kebaca. Apalagi si Kali Linux saya nih. Ini IP 1.0.
4.12 nggak bakal ngebaca gitu ya. Jadi itu fungsi dari NAT ya. Teman-teman bisa pelajari lebih lanjut Network Address Translation atau NAT ya. Intinya NAT itu memasquerade si IP private ini di masking menggunakan IP public. Jadi seolah-olah ketika kita berkomunikasi dengan servernya Facebook, yang dibaca sama Facebook ini yaitu ini IP-nya ya. Kurang lebih begitu ya. Ya, IP sharean ya. Jadi namanya kita langganan up to ya, up to atau broadband ya. Kalau kita dapat IP public, kalau kita langganan dedicated internet ke ISP, IP ini akan dialokasikan bahkan dipasang langsung di modem kita dan itu dedicated. Tapi tentu harga langganannya juga bakal mahal ya, bisa jutaan. 1 Mbps saja bisa jutaan gitu. Yang mahal itu bukan bandwidth atau Mbps-nya, tapi IP public ini, IP publiknya itu yang mahal ya. Gitu. Kejawab ya, Mas ya. Mudah-mudahan dijawab. Mudah-mudahan puas. Ya, kita lanjut. Ini jadi kita bahas internet ya. Ya, itu tadi kita sampai mana ya? Sampai IP config ya, baru sampai IP config loh tadi. Oke, terus misalkan di Linux kita bisa ngecek juga informasi default gateway menggunakan command root kayak gini atau root min n kayak ini ya. Jadi ini gateway-nya 192.168.44.1. 44.1 ini dari mana dapatnya? Dari DHCP server. DHCP server tuh di mana? Ya di router ya. Di router dalam lab ini berarti si router Cisco ini default gateway-nya. Jadi ketika kita misalkan mengakses facebook.com, gerbangnya ya, pintu gerbangnya ke sini dulu. Gitu. Kalau misalnya kita mau ke Amerika gitu kan, mau ke Amerika, kita kan nggak mungkin naik motor kan, sono kan, kita naik pesawat. Nah, default gateway-nya kemana? Kita bisa ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah, itu default gateway itu bisa dianalogikan sebagai pintu gerbang. Untuk membuktikannya pakai apa? Kita bisa pakai traceroute. Misalkan traceroute google.com gitu kan. Kita bisa lihat nih output-nya nih dari traceroute.google.com. Kok diem aja ya? Temporary failure. Wait. Ya, kenapa lagi nih? Ya, problem lagi nih GNS3-nya. Ya, problem lagi nih. Kayaknya perlu di shutdown dulu nih ininya, interface-nya. Bisa nggak Mas kalau server di internet tanpa daftar domain, jadi alamatnya cuma IP address supaya gratis? Bisa, tapi kita harus pakai IP public ya. Jadi IP publiknya kita pasang di server kita, gitu kan. Cuma yang jadi PR adalah nanti untuk IP public itu bakal susah diingat ya oleh user gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ketik di search engine misalkan google.com, Google gitu kan, otomatis kan diarahkan ke google.com. Tapi kalau server kita nggak pakai domain, ya agak susah juga karena bisa jadi nanti nggak bakal muncul di SERP ya. SERP itu search engine result page. Jadi di hasil pencarian Google-nya itu nggak ada. Gitu. Nah ini problem lagi nih si routernya nih, itu GNSP-nya. Nggak ngertiin banget ya. Harus di attach ulang nih ininya nih. Ya udahlah kita lanjut ya. Itu tadi IP config. Ya. Iya nih. Lagi demo nih. Nggak bisa nih. Tapi nggak apa-apa. Kita nanti itu kan cuma sedikit aja sih yang praktek. Intinya kalau misalnya kita mau mengetahui rute yang dilewati ketika kita
mengakses suatu server gitu kan, kita pakai command traceroute ya, traceroute google.com kayak gitu. Kalau di Windows ada juga komennya traceroute ya, traceroute google.com kayak gini. Nah, ini pertama ketika saya melakukan tracing route, traceroute ya, atau traceroute, ini akan dilempar ke gateway saya 1.1. Ini IP modemnya ya, terus nanti diarahkan ke sini, IP-nya Telkom, terus nanti sampai berhenti di ketemu IP-nya si Google ya. Itu tadi. Jadi fungsinya traceroute itu untuk mengetahui rute yang dilewati oleh suatu paket. Itu traceroute ya. Oke, kita kembali ke materi ini. Itu kita tinggalkan. Tadi ini trace IP config. Itu IP config aja udah ada sejam belum ya? Oke. Mana tadi ya? Saya scroll ke atas dulu nih. Habis IP config apa tadi ya? Kita tadi udah belajar cara config IP secara statik maupun dinamik. Oke, kemudian kita udah belajar cara men-shutdown dan men-unshutdown interface di Linux kita. Kemudian kita pelajari yang namanya ARP ya. ARP itu apa? ARP itu Address Resolution Protocol. Jadi kalau misalnya kita ARP-A di sini, kita bisa wait. satu. Oke. Kita misalkan ping ke 192.44.12 misalkan, atau si Kali Linux ini IP-nya 12, sorry. Nanti kita coba ping kita coba cek dulu ya ARP-A. ARP itu Address Resolution Protocol. Jadi protokol yang digunakan untuk memetakan suatu alamat IP ke MAC address ya, ataupun sebaliknya. Nah, di sini di ARP di setiap operating system itu punya yang namanya tabel ARP. Ya, di Windows juga ada. Di Windows itu ARP, coba ya. Nah, ARP min A. Nah, ini ARP table gitu ya. Nah, tadi saya udah ngeping ke gateway 1.1 ya, dan ketika setelah selesai ngeping di sini 1.1 itu akan muncul di ARP table si Kali Linux-nya gitu ya. IP 44.1 itu MAC address-nya berapa? MAC address-nya ini 00 ini ya, intinya begini, inilah 0001 gitu ya ujungnya. Nah, si Lubuntu itu MAC address-nya ini A31F dan IP-nya 4.11. Nah, kenapa IP-nya si Lubuntu ini belum ada di MAC address table-nya Kali Linux? Karena kita belum berkomunikasi dari si Kali Linux-nya ini ke Lubuntu, belum komunikasi. Kita coba bangun komunikasi. 44.11 ya, IP Lubuntu ini 44.11 ini ya. Kita bangun komunikasi dan mendapat balasan dari si Lubuntu gitu kan. Kita cek lagi di ARP table. Oke, ini agak loading sebentar ya. Kalau IP public perlu tambahan biaya kah atau otomatis seperti dapat IP public dari SpaceChat selama online nggak berubah? Kalau kita langganan broadband atau up to itu kan internetnya itu dapat IP public, tapi dinamik biasanya, atau bahkan nggak dapat IP public sama sekali. Tapi kalau kita langganan dedicated itu dapat IP public statik ya, khusus untuk kita sendiri, tapi biayanya mahal. Kalau kita buat rumahan nggak perlu gitu kan, kecuali kita punya
perusahaan gitu kan, kita buat kantor ya udah kita bisa pakai IP public. Kita bisa sewa internet dengan IP public. Tujuannya untuk apa? Nanti kalau kita punya server on premise di lokal network kita, misalkan server apapun itu untuk aplikasi atau apa, atau misalkan kita mau bikin CCTV di kantor kita online, ya kita bisa manfaatkan IP public itu. Ya, kalau kita langganan broadband cuma bandwidth-nya aja ya. Nah, setelah kita membangun komunikasi dari Kali Linux ke si Ubuntu, ini IP-nya si Ubuntu 44.11 ini muncul di sini di MAC address table-nya si Kali Linux. Itu. Ini bisa dianalogikan seperti ini. Misalkan gini ya, misalkan saya ngirim WA ke Pak Semi gitu ya. Kalau saya belum punya belum punya nomor WA-nya Pak Semi, saya nggak bisa ngirim WA kan, gitu kan. Gimana caranya saya ngirim WA ke Pak Semi kalau saya nggak punya kontaknya Pak Semi gitu kan. Nah, gimana caranya biar saya punya kontaknya? Saya coba menghubungi beliau gitu kan, entah melalui bisa melalui media apapun gitu kan. Saya belum punya WA gitu kan, tapi saya temenan nih di Facebook sama Pak Semi. Saya minta aja ke Pak Semi lewat Messenger, Pak, minta WA-nya dong gitu kan. Akhirnya dikirim WA-nya dan saya simpen kan di handphone saya gitu kan. Nah, dan ketika suatu saat saya mau ngirim WA ke Pak Semi, udah ada kontak saya nomornya Pak Semi gitu. Nah, ini bisa dianalogikan seperti itu ya, ARP table itu ya. Itu. Nah, di Kali Linux ada ARP table gitu kan. Kemudian di Ubuntu juga ada ARP-A, kita cek. Agak lama ya, sebentar. Bahkan di router pun ada ya, di router kita cek aja, show IP ARP. Nah, ini kebaca ya, ini MAC address, ini ARP table di router. Nah, 1.4.1 itu ya IP interface-nya router, terus 12.44.12 itu IP-nya si Kali Linux, dan MAC address-nya juga ini, 73BC, dan ini si Ubuntu 44.11, MAC address-nya A31F. Kita verifikasi benar nggak sih? Nah, ini benar ya, A31F. Nah, di ARP table-nya juga kebaca ya, 44.1, terus 44.12 juga ada, gitu kan. Padahal tadi saya belum ngeping dari Ubuntu ke Kali Linux. Yang saya ping itu dari kebalikannya, dari Kali Linux ke Ubuntu. Tapi karena udah ada komunikasi gitu kan, akhirnya si 44.12 ini, IP-nya Kali Linux ini terdaftar di MAC address-nya ini Ubuntu gitu ya. Itu fungsi dari ARP table gitu kan. Nah, nanti kita akan belajar juga melakukan ARP spoofing ya. Ya gitu kan. Itu ARP table. Kemudian kita juga bisa melihat suatu service yang berjalan di Linux kita ya. Kita bisa pakai netstat. Nah, ini merupakan established connection yang terjadi. Ini banyak banget ya. Bukan? Banyak banget. Ini netstat ini kita bisa lihat path-nya, kemudian statusnya apa, statusnya connected atau bukan gitu kan. Ini banyak sih ya. Di Windows juga ada netstat gitu kan. Oke, selain itu apalagi fungsi networking yang ada di di Linux ya banyak ya. Kalau misalnya kita mau melakukan discovery terhadap user yang ada di local network kita, kalau di Kali Linux ada yang namanya netdiscover, sudo netdiscover. Komanya begini, kemudian min r ini range ya. Kemudian masukkan range-nya 1.0/24 kayak gini. Kemudian kita enter, masukin password-nya. Nah, dari output netdiscover ini kita bisa melihat user lain yang terkoneksi di lokal network kita ya. Kita coba tunggu ya, ini muncul nggak nih?
di Lubuntu atau Ubuntu itu nggak ada defaultnya, tapi kita bisa install sudo apt install netdiscover, gitu kan. Kita install gitu kan. Ini udah saya install sih tadi, udah saya install ya. Jadi netdiscover is already the new version karena udah saya install. Di Lubuntu juga kita bisa melakukan netdiscover min-r 8 sorry 44.0/4. Oke, ini kayak gini. Nah, ini nggak muncul nih. Tadi saya salah nih, harusnya bukan 1.0 tapi 44.0 ya. Gitu. Makanya dia lama gitu kan. Nah, dia currently scanning, dia akan melakukan scanning network gitu ya, network 4.0/4 dan muncul di sini ya. Yang terkoneksi, yang aktif ya, yang statusnya aktif itu 44.1 ini router dan 44.11. Ini IP-nya si Lubuntu gitu ya. Nah, dari netdiscover ini kita bisa mengetahui MAC IP-nya 44.1 itu MAC-nya berapa gitu ya. Tanpa harus repot-repot ngecek di usernya gitu ya, atau di Lubuntunya. Nah, output dari netdiscover ini kita bisa manfaatkan untuk keperluan ARP spoofing ya. Kita mulai nih, kita belajar sedikit ARP spoofing-nya. Nah, ARP spoofing di Kali Linux ini default-nya nggak ada. ARP spoof itu nggak ada ya. ARP spoof nggak ada tool-nya. Kita misalnya install ya, default-nya nggak ada, tapi kita harus install. Zoom in 3 kali. Tapi kita nggak bisa sudo apt install ARP spoof. Nggak bisa, karena nggak ada paketnya gitu ya. Gimana kalau kita pengen ARP spoof ini terinstall di Kali Linux kita? Kita installnya sudo apt install dsnif ya, dsnif. Kita install ini dan otomatis nanti ARP spoofing juga ada. Nah, untuk melakukan spoofing ya, ARP spoofing sebentar ini saya coba cek dulu ya, ini ARP spoofing. ARP spoofing ini apa namanya, pengimplementasian dari teknik man in the middle attack ya. Oke, kelihatan nggak ya teman-teman ya? Nah, kayak gini nih konsepnya. Man in the middle attack kan kayak gini ya. Jadi di sini ada user, victim, kemudian di sini ada misalkan web application, gitu kan. Ketika si user atau victim atau target melakukan koneksi ke web application menggunakan protokol yang unsecure, otomatis ini bisa diintercept oleh si attacker atau intruder ya di sini. Ini konsep dari apa namanya, ARP spoofing gitu ya. Spoofingnya bisa pakai macam-macam gitu ya. Intercept traffic-nya nanti bisa pakai tool macam-macam. Bisa pakai Wireshark, bisa juga pakai kalau di Kali Linux itu ada ARP spoof apa namanya? ARP apa ya? Ethercap untuk Ethercap ya. Kita bisa pakai Ethercap gitu ya. Jadi misalkan kita apa namanya, melakukan koneksi dari si victim ke web application, ini trafficnya akan dicegat oleh si attacker gitu ya. Jadi nanti ketika melakukan request ke sini, ini akan IP-nya, trafficnya itu akan dibelokkan dulu ke sini, itu kan dari sini baru ke web application. Kemudian balasannya dari web application ini akan dikirimkan ke si ini dulu, si attacker, dari attacker baru di forward ke sini. Jadi lalu lintas trafficnya ini bisa kita baca si user ini gitu kan. Gitu. Kalau misalkan ini si user menjalankan
connection tapi menggunakan protokol yang tidak secure, bisa bisa dibaca gitu ya. Pesannya bisa dibaca gitu ya. Oke, untuk melakukan itu gimana? Yang pertama ini kita balik lagi ke sini. Sorry, ini balik lagi ke topologi gitu ya. Nah, ketika ini simulasinya begini ya teman-teman ya. Di si Lubuntu ini akan meremote router Cisco ini menggunakan protokol yang unsecure. Apa itu? Protokol yang tidak memiliki tidak dienkripsi ya. Contohnya pakai telnet ya. Nah, ketika si Lubuntu ini membangun koneksi ke router, ini si koneksi ini akan dibelokkan dulu ke sini dan dari si Kali Linux baru di-forward ke router. Begitu juga sebaliknya dari router ketika mengirim pesan balasan, ini akan di-forward dulu ke Kali Linux, dari Kali Linux baru dikirimkan ke si Lubuntu gitu kan. Jadi si Kali Linux ini akan melakukan intercept traffic gitu ya. Oke, kita mulai. Ini yang lumayan seru sih biasanya begini ya. Oke, kita bisa pakai Wireshark. Nah, kalau teman-teman buka Wireshark gitu ya, buka Wireshark begini. Nah, di sini kan ada capture, kita bisa capture yang mana yang mau kita capture. Kita capture ETH 0 gitu ya. Kita klik di sini. Nah, ini yang akan tercapture adalah traffic yang keluar dan masuk ke interface kita aja gitu. Cuma itu aja gitu, nggak ada yang lain. Kita nggak bisa mengintercept traffic target gitu ya, nggak bisa. Akan kayak gini, gitu kan? 44.1. Dia nge-pick ke gateway dan muncul kan di sini ada CDP protokolnya, kemudian ICMP, ARP, dan begitulah ya. Ini banyak banget. Contohnya ini ada ICMP, ada ICMP request, ada ICMP reply. Dari si Kali Linux ini akan mengirimkan ICMP request ke bisa dilihat source-nya 44.12, ini IP-nya Kali Linux, kemudian destination-nya 44.1, ini IP-nya router. Kemudian di sini ada ICMP reply, bisa dilihat source-nya dari router ke Kali Linux ya. Kita bisa lihat ini di apa? Nah, kita bisa bedah nih isinya apa sih? Ada prem, kemudian ada Ethernet, kemudian Internet Protocol version 4, kemudian ini message-nya ya. Nah, ini interface ID-nya berapa gitu kan. Ini prem ini apa namanya? Ini layer 2-nya ya, layer 2-nya gitu kan, kita bisa lihat encapsulation type-nya ini Ethernet, kemudian di sini kita harusnya bisa lihat MAC address-nya ya. Baik, ini kurang gede ini. Nah, ya di sini ada frame length-nya, kemudian ini nggak terlalu ini ya, nggak terlalu krusial. Jadi ini interface ID, kemudian Ethernet 2, ini isinya apa? Nah, di sini ada MAC address. Oh, sorry, yang ini frame ini berarti ininya, ini layer 1-nya, layer 1. Kemudian ini ada Ethernet. Kemudian ini destination-nya 00.1. 00.1 ini MAC address-nya si router ya. Kalau kita kembali ke sini ke tadi, bukan ini NetDiscover ya. Kita kembali ke NetDiscover, ini 00.001 ini MAC address-nya router gitu ya. Di sini kita bisa lihat nih destination-nya ke sini ya, ke si MAC address router. Kemudian source-nya dari mana? Dari 73BC. 73BC itu MAC address-nya si Kali Linux. Kita cek lagi ya, if config 373BC ya. Nah, ini benar kan? Nah, ini Ethernet 2-nya, di layer 2-nya. Kemudian di layer 3, ini Internet Protocol version 4.
Ini di layer di layer network ya. Ini untuk memahami ini teman-teman harus belajar yang namanya OSI model, OSI OSI layer ya, 7 OSI layer, dan juga TCP/IP protokol suite, TCP/IP TCP/IP model ya. Jadi ini teman-teman harus belajar. Yang pertama belajar OSI model dan TCP/IP model ya. Untuk memahami ini, maksudnya ini apa sih? Ada frame ini layer 1, ini layer 2, ini layer 3, kemudian ini layer aplikasinya gitu kan. Nah, di layer 3 ini kita bisa lihat ada protokol versionnya ini IP version 4, kemudian source-nya ini dari 44.12, destination-nya ke 44.1 ya. Itu kan. Terus ini header length-nya 20 byte. Terus apalagi ini source address-nya, destination address-nya, terus ini Internet Control Message Protocol. Nah, ini ICMP itu di layer berapa ya? Di layer 7 kalau nggak salah saya ya. Atau di layer atau di layer 3 gitu ya. Saya lupa. Silakan kalau teman-teman apal ICMP itu ada di layer berapa, silakan komen aja ya. Nah, ini paketnya gitu kan. Nah, menjalankan Wireshark tanpa melakukan ARP spoofing, ini ya yang muncul di Wireshark itu ya traffic yang masuk dan keluar di interface kita sendiri gitu ya. Kita nggak bisa mengintercept, kita nggak bisa mencegat traffic si Lubuntu ini. Nah, untuk melakukan intercept traffic, biar kita bisa ngebaca traffic yang masuk dan keluar dari si Lubuntu itu gimana caranya? Ini kita perlu yang namanya ARP spoofing, gitu kan, mean in the middle attack, gitu ya. Langkah pertama kita cari tahu dulu si target itu IP-nya berapa dan MAC address-nya berapa, gitu ya. Yang penting sih IP address ya. Yang penting itu kan. Kemudian kita ini ubah ini ya nilai parameter dari configuration file ini nih. Sudo nano etc IPv4 sorry. Nah, ini nih proc sysnet IPv4 ini ya, sudo nano, kita paste ini ya, configuration file IP forward ada di proc sysnet IPv4 IP underscore forward. Ini defaultnya 0 dan kita harus ubah ini menjadi 1. Jadi biar ketika melakukan intercept ke target, si target itu tetap bisa melewatkan gitu, bisa trafficnya tetap bisa lewat. Kalau ini kita nggak ubah, ini nanti si trafficnya itu nggak bakal bisa lewat. Kita ubah jadi 1, Ctrl X, yes, gagal ya. Kalau nggak kita pakai echo 1 begini komennya, terus proxys net IPv4. Nah, enaknya akal Linux begini nih, dia muncul suggestion-nya ya. Forward. Oh, harus pakai sudo. Permission denied. Why? Sudo echo 1. Enggak. Sudo. Oke. Echo 1. Echo 1. Copy selection, kemudian kita paste. Oke, kita cek get proc. Nah, ini nilainya udah berubah jadi 1. Nah, kalau udah nilainya jadi 1, ini bisa nanti si user tetap bisa melewatkan traffic ya, meskipun kita lakukan intercept. Oke. Kita pakai komen ada 2.
Jadi perintahnya begini ya, kita pakai lib. Yang pertama, oh ya udah langsung aja deh kita praktekin ya. Kita cari tahu dulu si korban itu IP-nya berapa. Kalau udah tahu, kita ketikkan sudo arp spoof. Oke, nah ini ya arp spoofing min i nama interface-nya. Ini interface yang ada di Kali Linux kita sendiri. Jadi di Kali Linux interface yang saya pakai itu ETH0 ya. Jadi nanti masukin ETH0, kemudian min t target dan min r host ya. Begini ya, sudo arp spoof min i ETH0, kemudian min t-nya, targetnya IP targetnya kan Ubuntu ya, Lubuntu itu IP-nya berapa? Kita cek. 44.11 ya. 44.11. Jadi kita masukin nih 44.11, kemudian min r host. Nah, ini kita gateway-nya itu kan 44.1 ya. Kita enter ini, kita bikin dua tab, dua ini ya apa? Dua terminal. Oke. Ini juga sama sudo arp spoof min i eth0 min t. Ini kebalikannya, ini dari gateway ke host 192.44.12. Jadi kita bikin dua. Jadi kita apa namanya? Menjalankan dua komen sekaligus. Yang pertama, kita akan melakukan spoofing targetnya 44.1 dan tujuannya ke gateway, gitu kan. Ini kita akan mengintercept traffic dari target ke gateway, dan yang kedua kita intercept traffic baliknya atau traffic reply-nya atau traffic response-nya dari gateway ke si Ubuntu-nya itu ya 44.12. Sampai sini teman-teman mudah-mudahan paham ya. Kemudian kita enter. Nah, ini jalan dia ya, ARP spoofing-nya, ARP reply gitu kan. Kemudian ini juga kita enter kali. Dia juga sama, ini jalan. Sorry, ini ada yang salah nih. Oh, 44.12. Sorry, ini 44.11. Oh, nggak bisa. Salah IP saya. Nggak bisa ya, karena ini IP dirinya sendiri ya. salah. Sorry. Itu yang 4 kita mengintercept traffic dari Lubuntu ke gateway, dan kita intercept traffic baliknya dari gateway ke Lubuntu. Ini nggak bisa ya, could not ARP for spoof host 44.12 karena 44.12 itu IP si Kali Linux-nya sendiri. Harusnya ini IP-nya si target ya, baru dia bisa. Oke, kita cek di Lubuntu dia bisa ngeping nggak ke gateway. 44.1 tetap bisa ya. Jadi dia tetap bisa ngeping gitu. Kemudian kita coba bangun koneksi, misalkan kita intercept dari sini, kita jalanin Wireshark. Ini kita close dulu. Kita jalanin lagi Wireshark. Kita coba cek di sini di tabel ARP si targetnya ya. Nah, ada yang aneh nggak teman-teman ya? Di ARP-nya ini ada dua MAC address yang sama dengan IP address yang berbeda. Yang pertama ini MAC address-nya ini MAC address Kali Linux ya, MAC address Kali Linux ya. 4.12 ini MAC address Kali Linux, dan ini gateway ya, si router. MAC address-nya pakai MAC address Kali Linux ya, gitu ya. Harusnya ini udah ketutup ya tadi. Sebelum dilakukan intercept, ini harusnya MAC address si router gitu kan. 44.1 itu MAC address-nya berapa? Kita coba cek di Kali Linux ya. Zoom in. ARP min A.
Nah, MAC address-nya harusnya ini. Nah, ini 00.0001 ya. Gitu kan. 0001. Ini IP 4.1 tuh MAC address yang betul adalah ini. Tapi kenapa di Lubuntu justru 4.1 tuh pakai MAC address si Kali Linux. Yaitu tadi ya, ini karena si Kali Linux itu melakukan spoofing gitu ya. Jadi trafficnya nanti ketika si Lubuntu melakukan koneksi ke gateway, trafficnya akan dialihkan dulu ke si Kali Linux. Kita bisa lihat di sini. Kemudian nanti traffic balasan dari router dari gateway ke Lubuntu juga akan dibelokkan dulu ke si Kali Linux. Kita coba verifikasi di sisi router. Show IP ARP. Nah, ada yang aneh nggak teman-teman? Apa yang terjadi di router ketika seseorang di jaringan kita melakukan spoofing? Dia akan mengubah, memodifikasi MAC address table yang ada di router kita. Bisa dilihat nggak? Di sini, ini IP Kali Linux, MAC address-nya benar, 73BC. Tapi si ini si 4.11 ini kan IP-nya Lubuntu. Kenapa dia pakai MAC address-nya si Kali Linux? Harusnya berapa? Harusnya ini. If config. Harusnya pakai A31F. Tuh. Jadi ketika nanti si router mengirimkan traffic balasan atau apapun itu, intinya koneksi lah, berkomunikasi dengan si Lubuntu, ini si router akan melihat ARP table gitu kan. Dan ternyata IP 44.11 MAC address-nya ini gitu kan. Apa yang terjadi? Si Kali Linux itu bisa nguping. Dia bisa ngepoin nih traffic yang ke Lubuntu itu bisa diintercept. Kenapa? Karena dia masuk dulu ke si Kali Linux gitu kan. Nah, inilah yang terjadi di router kita dan juga di si korbannya. Ini MAC address-nya dia akan berubah seperti ini ya. Jadi ini ARP spoofing, ini akan memodifikasi ARP table si target dan juga si router gitu ya. Kurang lebih begitu. Nah, benar nggak sih gitu kan? Benar nggak sih si Kali Linux ini udah bisa ngepoin tanda kutip ngepoin si Lubuntu? Kita cek aja di sini ya. Nah, ini kita bisa lihat. Tuh di sini juga ada MAC address-nya kan bisa kelihatan. Kita coba ya di Lubuntu ini kita akan nyadap password nih ceritanya ya. Kita akan menyadap password. Jadi si Lubuntu ini akan nge-telnet. Telnet itu kan protokol yang tidak secure ya, tidak dienkripsi. Jadi ketika si Lubuntu nge-telnet ke router 44.1, enter. Kemudian di sini kita bisa lihat ada telnet data ya. Telnet data. Kemudian kita coba masukin password. Ini yang menarik sih. Kemudian masukin password. Passwordnya ini, passwordnya secure password. Ya, enable ini Cisco ya. Masuk dia, show running config. Nah, ini masuk nih ke router nih. Tadi kita masukin password ya. Passwordnya secure password. Nah, di sini kita stop kan. Kita cek telnet ya. Kita cari telnet data nih. Kita klik kanan, follow TCP stream. Nah, ini dia secure password ya. Jadi kebaca nih user access verification. Ini kolom kolom password dan si user si target ini ngetikin password, secure password, terus ini ngetikin command enable, kemudian password Cisco. Jadi ini si passwordnya ada dua ya. Ketika ngetelnet ini ada password yang pertama secure password, dan ini ketika yang kedua ini dari router ini kan tadi saya ngetik command enable ya, dari sini nih. Ini masuk user verification password,
Di sini saya ngetikin secure password, kemudian di sini enable, ini masuk ke mode privilege exec di routernya ya. Ketika mengetikkan command enable terus masukin password Cisco, ternyata passwordnya juga di sini kebaca Cisco. Apa yang kita ketikkan itu ini plain text ya, benar-benar plain text ya. Karena pakai telnet ya, jadi kita bisa intercept. Jadi apa yang kita ketikkan di sini, koneksi yang terjadi antara si Ubuntu dan juga si router ini sama si Kali Linux ini kebaca, termasuk passwordnya. Jadi ini kita bisa nyadap, istilahnya nyadap password, kurang lebih kayak gitu. Nah ini berjalan terus ya. Jadi apapun koneksi yang terjadi antara si Ubuntu dan si router ini akan terus dimata-matai nih sama si Kali Linux ini, kebaca terus di sini, jalan terus ya. Gitu ya kira-kira. Itu serangan man in the middle attack itu begitu ya. Oke. Udah jam 10:11. Kira-kira dari teman-teman ada pertanyaan nggak seputar apa yang udah kita bahas ini? Monggo ya, kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, bisa di kolom chat ataupun open mic ya. Kalau router mikrotik yang menggunakan Winbox terbaca tidak, Mas? Di Winbox itu ada ini ada kolom untuk ini ya, sebentar. Auto substitution. Si Winbox itu setahu saya dia udah pakai secure ini ya, secure connection ya. Jadi dia aman sih harusnya kalau Winbox ya. Kalau Winbox udah pakai secure connection, Mas. Tapi kalau pakai telnet atau misalkan kita ngakses website yang masih pakai HTTP itu masih bisa diintercept karena koneksinya itu nggak dienkripsi gitu, nggak dienkripsi intinya gitu. Harus di network yang sama ya, Mas. Kalau beda router lebih susah. Ya, karena teknik man in the middle attack itu ya syaratnya kita harus berada di network yang sama dengan target yang kita intercept ya. Gitu. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, nanti kita oh ini ada. Izin tanya Mas Todi, maaf karena Mas Todi mention jadi ingat aplikasi Mas. Dari webbook masih harus pakai harddisk di sini. Kalau untuk pertanyaan Mas Ben ini agak susah saya jawab ya, soalnya saya basicnya dari networking sih, belum pernah ngebikin atau membuat app kayak gitu ya. Iya Mas, nggak apa-apa. Sorry OT Mas. Tadi inget WhatsApp. Saya belum pernah bikin aplikasi sih Mas. Jadi belum terlalu paham ya alurnya seperti apa. Oke Mas, nggak apa-apa Mas. Nanti bisa ditanyakan besok ke Pak Semi ya. Siap. Makasih Mas. Ya, sama-sama. Lemot banget ya kita. Oke, kalau misalkan udah nggak ada ini karena udah malam, kita akhiri aja ya sharing session malam ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan.
nanti kalau misalkan ada waktu dan kesempatan nanti kita lanjut lagi sharing sessionnya, masih mungkin sih masih bahas buku yang sama ya, Basic Linux for Hackers, atau nanti materi yang lain ya gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk almarhumah Ibu Hilda, atau almarhumah istri tercinta Pak Semi. Terima kasih banyak juga untuk Pak Semi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar berbagi di sharing session kali ini. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih, Mas. Makasih Mas Dodi. Mas Dodi. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak ya. Saya stop share dulu. Oke, kita udahan. Nanti kita lanjut lagi mungkin di hari Senin ya nanti. Pematerinya Pak Semi tentunya ya, melanjutin materi di Security Plus itu ya. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi nanti kita bisa berjumpa kembali di sharing session ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.